Hai, assalamualaikum semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, share lagi kegiatan saya hari ini. Nah, ini tuh kelanjutan dari video yang sebelumnya ya, teman-teman. Cuma ini udah di siang hari sekitar jam 2. Jadi ini mama saya udah sampai di rumah dan ini tuh banyak bawaan gitu. Nah, di sini tuh ada ketupat, ada kue-kue juga, terus ini ada nasi wajik gitu ya, teman-teman, yang merah kayak gini pakai gula merah. Ini juga ada dodol. Pokoknya ini tuh enak-enak semua. Nggak tahu mau makan yang mana. Terus di sini juga ada kue biskuit. Jadi biasanya di sini kalau ada tahlilan 40 hari pasti bikin kue biskuit. Terus di sini juga ada lauk ya, teman-teman. Ini ikan goreng, ikan laut sama ayam goreng. Terus nggak ketinggalan juga sama nasi. Oke, di sini saya mau langsung aja buat makan ya, teman-teman. Nah, ini saya pilih ketupat aja. Jadi ketupat ini tuh dimasak pakai santan, terus ada bumbunya juga. Tapi ketupat yang dimasak pakai santan juga biasanya cepat basi ya, teman-teman, makanya harus cepat dihabisin. Nah, ini tadi lauknya udah dipindahin ke sini sama mama saya. Nah, kata mama saya ketupatnya ini buatannya sendiri sama nasi kuning sama nasi wajik juga. Kalau untuk wajik juga saya suka sih, cuma saya masih pengen makan ketupat dulu. Nanti aja makan wajiknya besok boleh, karena biasanya juga itu tuh nggak cepat basi kalau dimasukin ke kulkas. Terus dia kalau udah seharian gitu besoknya baru dimakan pasti rasanya lebih enak karena berasa daun pisang gitu. Oke, di sini saya mau langsung aja buat makan. Mari makan semuanya. Jadi di sini lauknya saya pakai ikan goreng biasa aja ya, teman-teman, karena nggak tahu kenapa saya lebih suka ikan laut dibanding ikan ayam. Oke, ini saya lanjut videonya di sore hari. Jadi ini mama saya lagi ngambil daun pisang. Mama saya itu mau bikin nasi bulu. Kebetulan kan lebaran besok, jadi mau bikin nasi bulu gitu yang di bambu gitu loh. Cuma ini tuh videonya bakal tayang setelah lebaran ya, karena baru sempat saya edit juga. Oh ya, buat teman-teman yang udah sering nonton video saya pasti tahu lah ya apa itu nasi bulu. Yang biasanya saya beli di pasar itu loh. Jadi nasi bulu itu makanan khas lebaran di Gorontalo ya, teman-teman. Biasanya H-1 menjelang lebaran itu orang-orang udah pada sibuk bikin nasi bulunya ya, teman-teman. Jadi kalau sore kayak gini biasanya udah mulai dibakar. Biar besoknya itu tinggal dimakan aja, tinggal nunggu tamu. Tapi ini tuh karena mama saya baru sampai, jadinya ini baru diambil daun pisangnya. Belum lagi bambunya juga belum diambil. Tapi di sini juga nggak rata-rata yang bikin ya, teman-teman, cuma jarang aja sih yang kepengen aja. Soalnya cara pembuatannya itu lumayan ribet ya, teman-teman. Terus juga berasnya itu pakai beras ketan campur dengan beras biasa. Tapi yang lebih enak itu beras ketannya lebih banyak dari beras biasa. Nah, kalau mama saya dari jauh-jauh hari udah beli beras ketannya ya, teman-teman. Terus rempah-rempahnya juga udah ditumbuk pas mama saya itu sebelum berangkat ke tahlilan 40 hari. Jadi udah siap, tinggal daun pisangnya sama bambunya aja sih yang belum. Oke, ini tuh saya bantuin mama saya untuk angkatin daun pisangnya ya, teman-teman. Ini tuh mama saya bilang dijemur dulu, tapi ini udah nggak ada matahari lagi. Soalnya biar nggak robek gitu. Nah, untuk daun pisangnya harus yang agak muda dan yang nggak robek. Jadi kalau misalkan ada yang robek nggak bisa dipakai ya, karena kan ini tuh nanti bakal dimasukin ke dalam bambu. Terus dimasukin beras sama santan gitu, makanya nggak boleh kalau misalkan robek. Untungnya sih di pekarangan rumah mama saya ini banyak pohon pisang, terus bambunya juga ada, jadi tinggal ngambil aja ya. Oke, karena di tempat yang tadi itu udah penuh, jadi ini yang lainnya saya taruh di sini aja. Jadi mama saya ini bikin nasi bulu kayak gini belum lama ya, teman-teman. Baru lebaran di tahun 2022 sama di tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya bikin lemper, tapi sekarang nggak bikin lemper lagi. Oke, lanjut. Jadi mama saya itu udah ke bawah ya, teman-teman, ngambil daun pisang di bawah sana. Cuma saya itu nggak ikut. Nah, jadi di pekarangan rumah mama saya ini banyak rempah-rempah gitu. Itu tadi ada cabe, terus di sini ada jahe juga, ada kemangi, ada serai juga.
Pokoknya macam-macam. Jadi mama saya itu suka banget nanem-nanem gitu. Senangnya kalau punya pekarangan yang luas kayak gitu ya teman-teman. Kalau pekarangan rumah saya juga luas, cuma banyak kerikilnya. Terus di bagian belakang rumah juga malah berair, jadi nggak bisa buat nanam-nanam. Oke lanjut, ini tuh daun pisangnya kata mama saya disuruh masukin aja ke dalam karena matahari juga nggak ada. Jadi nggak ada gunanya juga dijemur di sini. Takutnya nanti malah diinjak-injak sama ayam dan bisa robek gitu. Oke, ini saya masukin semuanya ke dalam tanpa tersisa satupun. Nah ini ternyata udah ada yang pada robek, padahal tadi itu saya taruh nggak ada yang robek, tapi nggak tahu kenapa itu tuh udah pada robek. Lanjut, ini saya mau susulin mama saya yang lagi ngambil bambu. Oh ya, jadi rumah mama saya ini agak masuk ke dalam gitu ya teman-teman. Jalannya juga nggak terlalu jauh, pokoknya udah pas lah ya kayak gitu, nggak kayak rumah saya yang terlalu jauh dari jalan besar. Oke, ini saya mau nyari mama saya, jadi itu saya nggak tahu mama saya ngambil bambunya di mana karena tadi saya udah ditinggal ya teman-teman. Nah ternyata mama saya itu lewat belakang rumah ya teman-teman, bukan lewat sini. Oh ya, jadi kampung mama saya ini di pegunungan ya teman-teman. Karena ini di pegunungan, jadi di sini tuh dingin. Biasanya saya mandi di sini tuh siang atau menjelang sore gitu. Soalnya kalau pagi ataupun udah terlalu sore kadang dingin banget airnya. Oke, jadi saya nggak susulin mama saya lagi ya teman-teman. Jadi saya mau nyapu aja di teras rumah. Oh ya, itu di belakang sana lagi ada baju yang dijemur. Itu tuh baju yang baru saya cuci ya teman-teman. Jadi tadi saya nyucinya di mesin cuci, terus udah saya keringin juga. Saya nyucinya udah sore juga. Mudah-mudahan itu tuh masih bisa kering. Oke, ini videonya saya lanjut di keesokan harinya pas udah lebaran dan ini kita mau ke masjid. Ini kita perginya udah jam 7, jadi udah agak terlambat. Soalnya tadi itu saya dan mama saya harus ngisi bambu dulu, diisi sama beras dan santan. Biar pas pulang dari sholat id, nasi bambunya itu tinggal dibakar aja. Nah ini kita udah sampai di masjid dan untung aja sholatnya itu belum dimulai. Ini kita dapat tempatnya di luar ya teman-teman, di bagian belakang. Karena di bagian dalamnya itu udah penuh. Soalnya kita itu tadi terlambat ya, agak terlambat sedikit. Tapi untungnya sih sholat idnya belum dimulai. Jadi tadi itu kita buru-buru banget ya teman-teman, sampai di masjid malah keringetan satu-satu. Padahal ini sholatnya juga belum dimulai. Tapi kalau kita terlambat sedikit aja, pasti nggak dapat tempat lagi. Ini aja saya misah dari mama saya. Tempatnya sih masih ada, tapi nggak dialasin gitu, masih coran. Sedangkan kita itu nggak bawa karpet ataupun tikar. Oke lanjut, ini udah sampai rumah dan udah siang hari juga. Tadi pas habis dari masjid saya nggak sempat buat ngonten ya teman-teman. Soalnya tadi pada sibuk gitu. Jadi tadi kita foto bersama keluarga dulu ya teman-teman. Nah ini anak-anak lagi pada main, lagi bongkar-bongkarin bantal kayak gini. Soalnya juga nggak ada tamu ya teman-teman yang datang. Dan di sini kakak-kakak saya lagi ngebakar nasi bulunya. Kenapa ngebakarnya bukan semalam? Karena mama saya itu katanya udah capek banget. Soalnya kan habis dari tahlilan dan di sana itu mama saya itu begadang juga. Makanya udah ngantuk banget dan capek juga. Nah makanya diputusin untuk bikin nasi bulunya pagi ini aja. Kalau mama saya udah sibuk dari jam 4 mungkin. Soalnya kan kelapanya juga harus digiling dulu. Habis itu dibuat santan dan dicampurin sama beras. Oke, sambil nunggu ayamnya digoreng, di sini saya mau makan nasi wajib dulu ya teman-teman. Mari makan. Ini saya ngelanjutin dubbingnya pagi hari, jadi saya itu lagi batuk gitu ya teman-teman. Makanya suara saya itu jadinya kayak gini.
Ningali ya. Ini kayaknya udah. Nah, di tungku sebelahnya ini mama saya lagi bikin sambal untuk nasi bulunya nanti. Oke, lanjut, ini kita mau bikin sate. Ini dagingnya udah datang. Jadi ini juga udah dimarinasi ya teman-teman sama masako dan juga minyak. Nah, ini satenya udah selesai ditusuk. Jadi yang lainnya udah dibakar sama kakak saya, sisanya ini aja. Dan ini satenya udah matang, terus nasi bulunya juga udah matang. Nasi bulunya ini masih panas banget ya, dan masih lengket juga karena masih baru matang. Ini kalau nggak salah udah 2:30 sore ya teman-teman. Jadi masak nasi bulunya ini lumayan lama, butuh waktu 6 jaman. Soalnya dia itu kalau masak yang kayak gini nggak boleh pakai api yang besar ya, bisa-bisa bambunya itu gosong. Jadi harus pakai api yang pas biar matangnya itu sampai ke dalam-dalam. Apalagi bambunya ini ukurannya besar-besar ya teman-teman. Jadi tadi bambunya itu sempat gosong karena mungkin apinya itu udah terlalu besar. Tapi alhamdulillah cuma bambunya aja yang gosong, bukan nasinya.